Orang, Pak. Jelas. Ini siapa yang dekat ini, yang dekat apa? Ini tempat tempat tinggalnya yang dekat dengan pelabuhan siapa nih ya? Pelabuhan mana, Pak? Itu ada suara itu kapal tuh. Ada suara selimut kapal. Sudah jelas? Bola apaan, Pak? Teman-teman? Oh, Jonathan. Sudah jelas, Pak? Baik, silakan Mas Sudanto. Sudah jelas suaranya? Sudah jelas, Pak? Sudah jelas Pak Danto. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Permisi, Pak. Pak Sudanto, saya observernya ya? Iya, Pak. Oke, sip. Nah, terima kasih. Kita lanjutkan. Apa kabar anak-anak? Baik, ya, Pak. Jelas ya. Baik Pak. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu yang sudah Bapak sampaikan, yaitu tentang lari jarak pendek atau lari sprint. Sebelum kita mulai materi, Bapak absen dulu. Di sini ada yang tidak masuk. Hadir semua, Pak. Oh, ya, Hadir semua, Pak. Ya. Baiklah, sebelum kita mulai, kita berdoa. Untuk berdoa, kita dipimpin oleh Pak Jul. Yuk, Zulkifli, dipimpin doanya. Sudah selesai doanya Pak Jul? Terputus kayaknya, Pak. Oh, ya, Baik Pak. Oke, diganti Pak Edward. Dipimpin doanya Pak Edward. Iya, Pak. Oke, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Edward. Nah, baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran, kita akan melakukan dulu salam PPK. Masih ingat anak-anak salam PPK? Ingat Pak. Salam PPK masih ingat? Nah, baiklah. Kita di sini yaitu salam PPK. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah kelihatan? Belum, Pak. Mulai, Pak. Proses, Pak. Ada bunyi kapal, Pak. Oh iya Pak. Kapal perang. Nah itu tadi anak-anak salam PPK ya yang sering kita lakukan sebelum kita masuk pelajaran. Jelas sebelum kita melakukan aktivitas lari jarak pendek atau jarak cepat, kita harus
melakukan pemanasan dulu anak-anak. Ya, anak-anak, pemanasan di sini tujuan dari pemanasan, ada yang tahu anak-anak? Tujuan dari pemanasan? Mungkin Pak Andri? Biar tidak cedera, Pak. Iya, tidak cedera, bagus Bu Tuti. Satu, ada lagi? Untuk menyiapkan kondisi badan, Pak. Menyiapkan kondisi badan. Dah, bagus. Andri? Agar badan tidak kaku, Pak. Agar badan tidak kaku, ya bagus. Itu benar semuanya tujuan dari pemanasan, ya supaya tidak cedera, menyiapkan kerja otot lebih bagus, dan juga menyiapkan kondisi jantung, ya. Baiklah. Nah, itu tadi tujuan pemanasan. Baiklah, kita mulai pemanasan. Pak Edward, coba Ya, pimpin Pak. pemanasan Edward. Pimpin Ya, Pak. pemanasan dulu. Ya, Pak. Bentar, Pak ya. Ya. Bisa, Pak Edward? Bisa dimulai pemanasannya? Ya, semuanya posisi berdiri. Edward, sudah bisa mulai? Putus-putus, Pak. Putus. Nah, baiklah. Untuk di waktu nanti Bapak akan memperagakan. Sudah, Pak ya? Sudah ya? Bapak akan memimpin pemanasan. Yuk, semuanya berdiri semua. Maaf, Pak. Jaringan putus, Pak. Yuk, kita melakukan pemanasan dulu semuanya. Yuk, semuanya berdiri. Berdiri dulu semuanya. Baiklah, sini Bapak akan memimpin untuk pemanasan. Kita mulai dari atas dulu anak-anak. Ya, seperti tadi kita pemanasan dari atas. Turut, yuk semuanya, tangannya. Itu dari ya. Satu. Itu jari itu. Dua. 5, 6, 7, 8. Balas ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjut. Kanan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas kaki kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa kira cukup untuk pemanasan? Kita akan masuki gerakan inti. Nah, di sini akan melakukan materi gerakan lari sprint atau lari jarak pendek.
Udah kelihatan anak-anak? Belum ada kelihatan, Pak. Belum? Bentar. Lagi mutar-mutar Pak, mutar-mutar. Ya, lagi proses, Pak. Proses, Pak. Udah kelihatan anak? Udah kelihatan? Oke, jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, baiklah. Udah, Pak. Udah ya. Materi pembelajaran atletik lari jarak pendek. Nah, di sini tujuan pembelajarannya ya, setelah menyimak pembelajaran materi dari YouTube yang dikirim lewat WA, serta didik dapat menjelaskan variasi kombinasi gerak dasar nomor lari. Yang kedua, selanjutnya mempraktekkan variasi kombinasi gerak dasar lari sprint. Nah, setelah nanti berdiskusi dengan teman dan orang tua peserta didik menghasilkan video variasi gerak dasar lari sprint. Lanjut materi. Nah, ini bisa bantu baca kita Pak Jairi, pengertian lari sprint. Pengertian lari sprint. Lari sprint juga dikenal, ada Pak, keluar Pak. Ya. Keluar Pak. Ya. Lari sprint juga dikenal dengan istilah lari jarak pendek, di mana jenis lari ini termasuk yang paling sering diperlombakan. Karena lari jarak pendek, maka jarak yang ditempuh oleh pelari adalah antara 100 meter, 200 meter, atau 400 meter. Dan pelari harus melakukannya dalam kecepatan tinggi. Tak hanya lari dengan ketiga jarak tempuh tersebut, lari sambung atau teknik lari estafet pun adalah salah satu jenis dari lari sprint. Sprinter, sebutan untuk pelari jarak pendek, harus mengeluarkan seluruh kemampuannya dengan tujuan sampai di garis finish secepat mungkin, dan untuk itulah teknik lari sprint yang benar perlu dikuasai lebih dulu. Ketika menerapkan teknik lari yang tepat, otomatis hal ini akan menghindarkan pelari dari tubuh yang kelelahan. Selesai, Pak? Ya, terima kasih Pak Jari. Nah, itu tadi adalah ya pengertian dari lari sprint. Lanjut selanjutnya. Yaitu teknik lari sprint. Teknik lari sprint, teknik lari ada 3. Yang pertama teknik start, ya, teknik lari dan teknik memasuki garis finish. Nah, yang pertama dulu, Zulkifli, teknik start. Bisa dibacakan Pak Jul? Baik Pak. Teknik lari sprint. 1. Teknik start. Start yang benar perlu sprinter lakukan dengan konsentrasi penuh sambil menyiapkan sikap yang pas dan pada teknik start. Posisi dan sikap tubuh yang benar adalah dengan berjongkok. Namun, tidak sampai di situ saja. Start jongkok terdiri dari 3 tahapan tergantung dari aba-aba yang diberikan. Seperti di bawah ini. Macam-macam start jongkok ada 3. Selesai Pak? Lanjut Pak Jul. Apa bersedia Pak Jul? Aba-aba dalam start jongkok ada 3, yaitu posisi garis miring sikap tubuh sewaktu aba-aba bersedia. Diawali start jongkok akan ada aba-aba bersedia, di mana posisi dan gerakan tubuh harus benar, yakni dengan seperti berikut. Tubuh dalam posisi berjongkok. Posisi tangan ada pada permukaan tanah tempat Anda berjongkok pada titik.
Anda hendak melakukan lari. Tangan dalam kurung ibu jari dan jari lainnya yang berada menempel pada tanah membentuk huruf T terbalik. Posisi bahu dicondongkan sedikit ke arah depan dan berada di depan tangan sambil meluruskan tangan. Rilekskan bagian kepala dan leher supaya tidak terlalu kaku dan tegang. Fokuskan pandangan tepat lurus ke depan. Dan terakhir, posisi kaki letakkan mengarah pada garis start. Oke, selesai Pak. Ya, terima kasih Jul. Nah, itu tadi adalah aba-aba. Ya Pak. Ya, ya, tepuk tangan dulu Pak Jul Fikri. Lanjut, aba-abanya yang selanjutnya itu aba-aba siap. Aba siap. Tuti, bisa dibacakan Tuti? Ya Pak, Ya, dibacakan dulu posisi aba-aba siap. suara Bapak nggak terlalu jelas. Ya, Bisa dibacakan. posisi atau sikap tubuh sewaktu aba-aba siap. Aba-aba siap, gerakan atau posisi tubuh perlu diubah dengan cara yang pertama, angkat panggul lebih tinggi sedikit dari bahu ke arah atas. Yang kedua, pastikan bahwa garis punggung bisa agak menurun ke arah depan sambil mencondongkan tubuh ke depan juga. Kemudian rilekskan bagian leher sambil menjaga kepala pada posisi rendah. Keempat, pandangan kali ini bisa diarahkan sedikit ke bawah. Namun, juga bukan merunduk karena tidak boleh terlalu ke bawah. Kemudian luruskan lengan dan jangan sampai ditekuk atau bengkok. Yang terakhir, ambil napas dalam-dalam sewaktu panggul diangkat. Iya. Coba. Terima kasih. Ya, Mas Tuti. Sekarang aba-aba selanjutnya yaitu ya atau bunyi pistol. Pak Yo, bisa dibacakan, Jonathan? Ya Pak. Posisi atau sikap tubuh sewaktu aba-aba ya. Aba-aba ya, dan inilah sikap dan gerakan tubuh yang benar. Lengan kanan pastikan diayunkan ke belakang secara kuat-kuat, sementara lengan sebelah kiri ayunkan ke arah depan. Tolakan dapat dilakukan dengan kaki kiri sekuat tenaga. Sementara itu, kaki kanan dapat mulai melangkah dengan kecepatan tinggi dengan 45 sampai 75 cm untuk langkah pertama di depan start. Tumpukan berat badan ke arah depan. Lebarkan langkah demi langkah kaki yang sedang berlari. Pernapasan bisa dilakukan seperti biasa, namun perlu diketahui pula bahwa salah satu kunci kemenangan pelari pada lomba lari sprint adalah kekuatan napas sprinter itu sendiri. Ya, terima kasih Jonathan. Nah, itu adalah aba-aba ya atau bunyi pistol dalam start jongkok. Untuk teknik yang selanjutnya yaitu teknik gerakan lari. Teknik gerakan lari bisa dibantu ini Pak Ate, saya bantu Ate. Saya Pak. Ya, bisa bantu temannya untuk Baik Pak, teknik gerakan lari. Saat berlari, langkah kaki tidak hanya cepat, namun juga panjang-panjang. Ujung telapak kakilah yang harus menapak saat kaki tumpuan mendarat sambil membengkokkan lutut sedikit. Lengan diayunkan bergantian dari belakang mengarah ke depan sambil menekuk atau membengkokkan sedikit bagian siku. Tubuh dicondongkan ke depan sewaktu berlari dengan penolakan kaki sekuat-kuatnya agar bisa berlari secepat mungkin. Langkah kaki pun sebaiknya lebar-lebar sambil gerakan lengan tangan diarahkan ke dagu
Posisi kepala harus tegak dan tidak boleh menunduk. Pastikan bahwa punggung dan kepala ada dalam satu garis lurus. Sambil terus memfokuskan pandangan ke arah depan, rileks otot rahang dan area leher. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Ate. Nah, itu tadi adalah teknik gerakan lari ya. Lanjutkan teknik yang ketiga, yaitu teknik memasuki garis finish. Nah, untuk teknik memasuki garis finish, kita minta Airin membacakannya. Ada, Mbak Airin? Ada, Mbak Airin? Izin ke belakang dia, Pak. Di belakang, oh ya. Kalau kita lanjut, Pak Andri. Ada Andri? Ya, Pak. Ya, baca dulu. Teknik memasuki garis finish. Memiringkan atau memutar bahu atau tubuh pada salah satu sisi. Cara melewati garis finish dengan cara ini memang mungkin lebih sulit dilakukan. Hanya saja, cara ini justru terbukti lebih menguntungkan ketimbang berbaris lurus ke depan tanpa adanya perubahan posisi tubuh. Yang kedua, menjatuhkan tubuh ke arah depan. Cara ini pun sama menguntungkannya dengan cara sebelumnya. Namun tingkat kesulitannya pasti jauh lebih tinggi. Rata-rata sprinter yang sudah profesional dan terkenal lah yang menggunakan cara memasuki garis finish satu ini. Yang ketiga, berlari lurus tanpa perubahan sikap tubuh. Bila kedua cara sebelumnya memiliki tingkat kesulitan agak tinggi, maka cara yang satu ini sebenarnya adalah yang paling mudah. Sayangnya menjadi kurang menguntungkan bagi si pelari sendiri sebab tak adanya perubahan posisi tubuh. Dan yang terakhir, kombinasi memiringkan dan merebahkan tubuh ke depan. Supaya lebih menguntungkan lagi, mengkombinasikan cara pertama dan kedua adalah ide yang cemerlang dan layak untuk dicoba. Tulisannya halus, Pak, kayak baca koran. Iya, terima kasih, Pak Andri. Baiklah, itu tadi adalah pengertian dan teknik dalam lari sprint atau lari cepat. Baiklah, untuk teknik lari sprint aba-aba secara jongkok tadi ada 3. Yang pertama, bersedia, siap, dan juga ya atau bunyi pistol. Mungkin ada yang ditanyakan anak-anak tentang aba-aba secara jongkok? Ada yang ditanyakan? Ada yang tanya? Atau sudah jelas semua? Saya, Pak. Ya. Ya, Jul Kipli. Itu Pak. Ya. Kalau misalkan lari Pak, kalau misalkan pada saat di pertengahan jalan dia jatuh gitu Pak, boleh tidak lanjutkan kembali Pak? Pada saat pertandingan lari ada yang terjatuh, bisa tidak dilanjutin kembali ya Pak? Ya Jul. Ya, mungkin ada teman-teman yang lain bisa membantu menjawab pertanyaan Zulkifli sebelum Bapak menjawabnya. Ya, itu boleh, Pak. Andri, ya, siap Andri. Kalau yang penting kan enggak luka parah atau apa. Sama kayak balap motor Rossi itu, Pak. Kalau udah jatuh masih bisa bangun, mesin hidup, lanjut gitu. Ya. Jelas Jul, Zulkifli, jelas? Oh iya Pak, yang penting masih sehat Pak kan. Kalau sehat boleh lari lagi gitu kan. Jadi untuk saat pertandingan apabila ada yang terjatuh masih dimungkinkan untuk ikut kembali ya. Seandainya masih mampu bisa lanjut ya kembali. Ya, jadi tidak ada halangan untuk berhenti. Mungkin ada lagi
sebelum Bapak menampilkan video teknik lari jarak pendek. Izin bertanya Pak. Ya, Ate? Iya, dalam lari sprint ini kan soal atlet kan diperlukan kecepatan Pak ya, yang bagus, kekuatan otot tungkai yang bagus. Nah, untuk melatih kecepatan kekuatan otot itu seperti apa Pak bentuk latihannya Pak? Iya, mungkin bagus sekali pertanyaannya, Ate. Ada yang bisa Terima kasih Pak ya. jawab? Bu Tuti teman saya bisa jawab Pak. Ayo, Tuti. Bagaimana cara melatih otot tungkai kaki supaya lari kita lebih cepat? Ya, dan Pertanyaannya tadi apa, Ate? Yo, Ate, bisa diulangi Ate? Oh, saya ulang lagi Bu ya. Iya. Bagus Bu ya. Begini, Tuti ya. Seorang atlet itu kan dituntut untuk memiliki kekuatan dan kecepatan saat sprint untuk mencapai garis finish secepat-cepatnya. Nah, bentuk latihan untuk melatih kekuatan otot tungkai dan kecepatan lari itu bentuknya seperti apa ya? Ini teman saya ini pasti bisa jawab ini ya. Silakan. Ya. Kalau untuk latihannya, kalau untuk latihan untuk otot tungkai mungkin latihan lari zigzag kali ya Pak? Ya. Karena untuk melatih kelincahan. Iya. Ada lagi? Ada lagi mungkin teman-teman yang lain? Bagus ya. Tuti, itu salah satu cara untuk meningkatkan kecepatan dalam otot tungkai. Ada lagi yang lain? Ada Pak. Itu Pak boleh di bagian kaki diikatkan beban itu Pak, atau ditambahkan parasut di belakang seperti sayap gitu Pak. Jadi larinya kencang-kencang kuat-kuat Pak. Ya, dengan sistem beban ya Pak. Betul. Cuman untuk beban nanti disesuaikan ya anak-anak, jangan sampai terlalu memberatkan. Ya, kasihan otot tungkainya nanti kalau terlalu berat. Ya, bagus Jul. Ada lagi? Dengan menambah beban di kaki. Latihan ini Pak menggunakan multi stage. Multi stage. Iya, itu bisa digunakan untuk kelincahan, kecepatan juga bisa Pak, karena ada waktunya gitu, bolak-baliknya, ada levelnya. Kombinasi ya, lari bolak-balik. Mungkin Karin bisa nambahkan itu Pak, Karin Pak. Yo, Arin. Ya, kalau tidak ada, Bapak kira cukup ya. Jadi bagus sekali pertanyaan dari Bapak semua. Nah, jadi setelah kita bahas ini, Bapak akan menampilkan pembelajaran ya tempat lari jarak pendek. Ya, di sini anak. Udah kelihatan anak-anak? Udah kelihatan? Pak. Hitungan teknik aba-aba dari lari jarak pendek. Nah, ini disimak.
Yo, ini start jongkok. Ya. Nah, terima kasih. Itu tadi salah satu video ya untuk pembelajaran kita. Itu teknik dasar ya aba-aba dalam start jongkok. Nah, mungkin ada lagi yang kurang jelas tadi tentang penjelasan dari PTT itu video aba bersedia, siap, dan ya atau bunyi pistol. Ada lagi tanyakan anak-anak? Kalau tidak ada, Bapak cukupkan sampai di sini. Nah, jadi untuk nanti ada tugas ya, tugasnya nanti Bapak akan kirim melalui ya Google Classroom di sini. Jadi Bapak juga nanti Google Classroom, yaitu ada nanti teknik pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Nah, nanti Bapak kirim ke Google Classroom. Nah, materi juga sudah Bapak kirim di sana ya, di Google Classroom, nanti bisa dipelajari. Untuk tugasnya nanti ada pengetahuan, ada 5 soal untuk pilihan ganda. Untuk keterampilan yaitu ya nanti melakukan aba-aba start jongkok. Nanti dikirim melalui video ya, dikirim bisa melalui web ya, WA di grup WA kita. Nanti itu untuk penilaiannya. Nah, mungkin sudah jelas anak-anak? Jelas, Pak. Jelas ya. Kalau sudah jelas, baiklah. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita Pak Jerry dipimpin doa penutup supaya apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, Bapak, terima kasih. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya,
Terima kasih anak-anak, Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam olahraga. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Jaya. Jaya. Selesai ya? Tidak ada lagi kan?